Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, kita bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hijrah ke Taif. Bab yang pertama. Hijrah itu artinya pindah atau perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Hijrah ke Taif berarti pindah ke Taif atau pergi ke Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian atau akhir Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Taif. Jarak antara Taif dan Makkah sekitar 60 mil. Perjalanan tersebut beliau tempuh dengan berjalan kaki dengan ditemani oleh sahabat Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah sahabat Nabi dan anak angkat Nabi. Setiba di Taif, beliau mendatangi 3 pemuka Bani Sakif, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud, dan Hubaib. Mereka adalah anak keturunan Amr bin Umar As-Saqafi. Beliau mengajak menuju jalan Allah, tapi mereka menolaknya dan menyuruh Rasulullah keluar dari kota Taif. Kemudian mereka mengerahkan orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk mencaci maki Rasulullah. Mereka berbaris di kanan kiri jalan sambil melempari beliau dengan batu, sehingga kedua sandalnya terwarnai oleh darah. Zaid bin Harisah berusaha keras melindungi beliau dengan dirinya, walaupun ia sendiri terkena luka pada kepalanya. Selama 10 hari, Rasulullah berada di Taif. Karena orang-orang Taif terus mengejar beliau, sehingga beliau terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun milik Utbah dan Saibah. Keduanya adalah putra Robi'ah. Kebun itu terletak sekitar 3 mil dari Taif. Setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua anak Robi'ah tergerak rasa kasih sayangnya kepada beliau. Keduanya memanggil pelayannya, seorang Nasrani bernama Adas, yang diperintah untuk mengambilkan anggur dan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah kembali ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlindungan dari Mut'am bin Adi ketika beliau kembali dari Taif dan memasuki kota Makkah. Rasulullah dilindungi oleh
Mut'am bin Adi bersama keluarganya. Mereka melindungi Rasulullah ketika kembali ke kota Mekah, sehingga tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Walaupun dakwah Rasulullah ke Taif mengalami kegagalan, tapi Rasulullah menghadapinya dengan tetap tabah dan sabar. Itulah kepribadian Rasulullah, selalu tabah dan sabar. B. Dakwah kepada kabilah-kabilah di Taif. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 kenabian, atau akhir Juni atau awal Juli 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah untuk memulai mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah dan pribadi-pribadi yang berdatangan ke Makkah dari penjuru untuk menunaikan haji. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kesempatan tersebut. Beliau mendatangi setiap kabilah untuk menawarkan Islam dan berdakwah kepada mereka, sebagaimana yang pernah beliau lakukan sejak tahun keempat kenabian. Tapi mereka menolak tawaran beliau itu. Kabilah yang menolak seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun keempat dakwahnya adalah Bani Kilab, Bani Hanifah, dan Bani Amir bin Sa'ah. C. Orang-orang yang beriman setelah hijrah ke Taif. Di samping menawarkan kepada para kabilah, Rasulullah juga menawarkan Islam kepada pribadi-pribadi. Di antara orang-orang yang beliau ajak tersebut ada yang menyambutnya dengan baik dan beriman. Mereka itu antara lain Suwaid bin Samit, seorang penyair dari Yasrib. Oleh kaumnya ia dinamakan Al-Kamil karena kekuatan syair, kehormatan, dan keturunannya. Setelah tiba di Madinah, tidak lama kemudian ia terbunuh dalam peristiwa Bu'ats. Ia masuk Islam pada awal tahun ke-11 kenabian. Kemudian ada Iyas bin Mu'ad, seorang pemuda dari Yasrib. Ia datang ke Makkah bersama rombongan kabilah Aus dalam rangka mencari sekutu di antara orang-orang Quraisy untuk menghadapi kabilah Khazraj. Ada Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang penduduk Yasrib. Beliau mendengar berita tentang diutusnya seorang nabi telah sampai ke Yasrib melalui Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'ad. Ada Tufail bin Amru ad-Dausi, seorang terhormat pimpinan kabilah. Kabilahnya memiliki pemerintahan di beberapa wilayah As-Saman. Ada lagi Zamat al-Asdi, seseorang dari Bani As-Sanu'ah dari Yaman. Ia adalah orang yang suka meruqyah penyakit gila. D. Penduduk Yasrib yang beriman. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian atau bulan Juli 620 Masehi, dakwah Islam mulai menemukan bibit-bibit baik. Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah pada malam hari, sehingga tidak ada seorang pun dari penduduk Makkah yang menghalanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah, yaitu pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah. Aisyah itu adalah putri Abu Bakar. Sekian anak-anak. Hijrah ke Taif. Itu adalah ringkasan dari bab 1 hijrah ke Taif. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata atau salah ucap. Semoga keterangan menjadi manfaat dan barokah. Walaupun kurang dalam penjelasan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.